kita mulai aja ya, sudah jam 1 biar efisien waktunya. Sebelum kita presentasi, saya mau jelasin tentang rules ujian tengah semester. Ada yang sudah baca di emas? Ada yang dibaca? Sudah tahu pembagian kelompoknya berarti? Oke. Saya sedikit mengulas saja ya, biar nggak miss. Oke, sudah terlihat share screen ya? Oke, untuk UTS kita akan laksanakan minggu depan di tanggal 20 April 2020 ya. Pelaksanaan ujiannya nanti akan diskusi tanya jawab gitu ya. Jadi lisan tapi nanti proporsional. Jadi saya minta tolong ketika nanti pas ditanya melakukan tanya jawab gitu, masing-masing member dari kelompok itu berperan aktif. Jadi nggak hanya one man show, hanya satu orang aja gitu. Nah, di pertanyaannya seputar apa? Pertanyaannya seputar formulir fisioterapi. Jadi nanti kalian membuat formulir fisioterapi full dari mulai RPS sampai ke metode. Evaluasi nggak usah. Jadi saya pengen tahu kalian bisa merumuskan urutan masalah fisioterapi, tujuan, dan intervensi atau enggak gitu. Jadi tolong itu dipahami. Jadi cuma sampai situ doang, nggak perlu sampai uraian kasus dan evaluasi. Nah, formulir itu nanti disubmit di emas juga. Batasnya itu tanggal 17 April. Jadi kalian masih punya waktu 4 hari ke depan, mulai dari hari ini untuk mengerjakan formulir secara berkelompok. Nah, ketika formulir itu udah disubmit segala macam, di hari H-nya akan dilakukan tanya jawab sekitar 40 menit per kelompoknya. Nanti yang nguji itu saya dibantu dengan Faza dan Hana. Jadi nggak ada instruktur yang kemarin. Nggak ada instruktur Kak Citra, Pak Joko, Mas Halif, atau bahkan Mbak Kamila. Jadi hanya saya, Hana, dan Faza. Nah, di sini adalah pembagian kelompoknya. Bisa dilihat semuanya, kelompok 1 ini jenis injurinya, carpal tunnel syndrome, kelompok 2 tendon bicipitalis, dan seterusnya. Kenapa hanya seperti ini? Semakin kalian paham tentang proses patofisiologi dari penyakit tersebut, dari injury ini, kalian akan paham tentang mekanisme cedera. Kalian akan paham kapan cedera ini akan muncul. Dengan gerakan seperti apa cedera ini bisa muncul. Terus kemudian untuk memprovokasi cedera tersebut harus dilakukan tes khusus apa. Gitu. Jadi saya memberikan kalian kebebasan. Silahkan bercerita apapun di bagian RPS-nya. Di bagian RPS ini, nanti saya akan menilai paham nggak nih kelompok ini tentang mekanisme cederanya. Gitu. Kalau misalnya nggak paham mekanisme cedera, RPS-nya pasti ngawur. Ya, RPS-nya pasti berantakan. RPS-nya pasti nggak sesuai dengan cederanya. Jadi nanti di bagian diagnosa medik, tuliskan ini. Oke, kalau kelompok 1 berarti diagnosa mediknya carpal tunnel syndrome. Kelompok 2 diagnosa mediknya tendon bicipitalis injury gitu. Dan kemudian nanti di bagian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan umum, khusus, tes spesifik, tolong dibuat sedetail-detailnya. Boleh kalian pakai sebanyak mungkin. Kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang saya ambil dari materi presentasi yang kalian sudah submit di emas sebelumnya. Jadi nggak ada yang saya ambil dari kasus yang punya saya. Jadi saya beneran baca PowerPoint kalian satu persatu gitu. Dari mulai penugasan presentasi pertama, elbow, wrist gitu, sampai ke shoulder. Terus kemudian saya masukkan ke sini. Jadi saya nggak ngada-ngada nih. Jadi semua teorinya, semua mekanisme cederanya ada di salah satu PowerPoint yang sudah kalian kumpulkan di Mas. Oke? Jadi nanti dijabarkan semuanya, pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, tes spesifik, dan segala macamnya. Kalau udah selesai, dikumpulkan di sini ya. Dikumpulkan di bagian ini. Tanggal 17 April pukul 12.00. Oke.
Dan di sini juga saya sudah menyertakan rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian ya nanti dibagi dua. Ada formulir, ada penilaian praktikalnya. Jadi formulirnya kalau misalnya asal-asalan ya udah saya juga nilainya asal-asalan. Itu ada nilainya sendiri. Jadi jangan kalian pikir formulirnya itu nggak saya nilai. Semakin lengkap, semakin bagus, semakin spesifik, semakin nilainya juga nanti akan lebih oke. Gitu. Nah, nanti di bagian praktikalnya itu udah individual tuh. Siapa yang bisa jawab, jawabannya bagus, bisa mempraktekkan, itu lebih oke. Nah, terus karena di sini ada tes spesifik, ada intervensi, dan butuh peragaan, ya kan? Jadi saya harap antar anggota kelompok itu ada yang barengan. Kalau satu kelompok itu isinya berapa sih? 5-6 orang ya? Ya kan? 5-6 orang ya. Seenggaknya ada sepasang gitu yang barengan untuk memberikan contoh gitu. Kalau misalnya ternyata pasangan itu salah dalam mempraktekkan, member yang lainnya mengkoreksi, silahkan. Atau memberikan instruksi, ya silahkan. Jadi ceritanya misalnya ada satu anggota itu jadi pasiennya, sedangkan anggota yang lainnya jadi visionya, terus memberikan instruksi seperti lagi televisio gitu atau telehealth, itu oke, nggak masalah. Jadi skenario bisa kita atur pas di hari H yang 40 menit itu. Oke? Nah, tadi juga saya udah tanya ke Afisa untuk Selasa minggu depan itu kosong atau enggak paginya. Kalau misalnya kosong paginya, kita bisa mulai dari pagi, misal jam 9 atau jam 10 gitu, lumayan itu bisa 3 kelompok, diuji 3 kelompok, jadi siangnya itu bisa selesai, nggak perlu sampai sore, gitu. Atau bahkan kita bisa mulai dari jam 9, misalnya lebih pagi, siangnya biar selesai benar-benar udah habis jam 12 gitu. Itu lebih enak lagi, gitu. Dan saya juga udah koordinasi sama Mas Halip, karena kan minggu depan itu Halip yang kedua ya, pertemuan HIP yang kedua. Nah, saya udah minta waktunya dia untuk geser 1 minggu. Jadi besok itu saya pakai waktunya dia untuk ujian, minggu depan baru balik lagi ke HIP gitu. 3 kali. Gitu ya. Jadi saya harap ini bisa kalian siapin betul karena soalnya udah saya kasih hari ini dan punya waktu 4 hari ke depan untuk diskusi antara sama teman, terus kemudian ya bisa disiapin semuanya lah. Nggak ada dadakan gitu ya. Oke? Ada pertanyaan berkaitan dengan UTS ini? Bapak, saya mau tanya. Boleh. Kan tadi kata Bapak kalau bisa ada yang barengan ya, Pak. Itu kalau misalkan nggak ada tempatnya, kita ke klinik boleh, Pak? Dibatasi ya. Jangan rame-rame ke klinik. Ntar semuanya pada ke klinik. Iya, Pak. Nanti Makasih, Pak. laporan aja ke Afisa kira-kira ada berapa orang yang mau ke klinik. Nanti Afisa laporan ke saya gitu. Jadi biar Afisa yang mengkoordinir semua kebutuhan kelompoknya. Jadi jangan setiap kelompok langsung WA saya gitu. Ya, jadi ke Afisa dulu, nanti Afisa nge-rekap ada berapa orang yang kira-kira datang ke klinik. Kalau misalnya memungkinkan, nanti saya approve. Kalau enggak, ya terpaksa harus dikurangi gitu ya. Itu ya Afisa ya, nanti minta tolong. Baik, Pak. Terus saya juga udah konfirmasi, Pak, sama Inas, si Penpedi, katanya tanggal 20 kita bisa, Pak, paginya pakai. Alhamdulillah. Berarti siangnya kalian bisa tidur siang tuh, kan? Ya, mendingan tidur siang kan dibanding bangun setelah sahurnya siang, iya nggak sih? Ya kan? Nah, jadi kita mulai jam berapa? Jam 9 ya? Kita sepakat aja sekarang, jam 9.30 deh, ambil jalan tengah. Kalau jam 10 tuh cuma punya waktu 2 jam, 120 menit, cuma 3 kelompok doang. Kita mulai di 9.30, oke? Nanti satu kloter bisa langsung 3 kelompok, jadi jam 12 beneran udah selesai 9 kelompok. Oke? Begitu? Sip, mantap, tidur siang deh, itu dari jam 1 nanti. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada?
Yuk, kita langsung presentasi aja tentang hip injury kelompok 167. Tapi tadi saya dapat info dari Halid, katanya beliau mau masuk sekitar jam 2-an, Hafisa. Karena kalau jam 3:30 terlalu sore, terlebih lagi sekarang puasa pertama katanya. Takutnya bablas mendekati buka, nggak enak juga katanya. Jadi mungkin jam 2, kalau misalnya nggak keburu, 1 sama 6 aja. Kalau misalnya keburu, 167. Oke? Yuk, kelompok 1, silakan. Share screen-nya. Izin share screen-nya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hip flexor strain. Kelompok 1 ini beranggotakan Alivia Zahra, Almadi Syafarelin, Finawati, saya Nabila Putri, dan Reza Kabani. Untuk anatomi hip akan dijelaskan oleh Reza Kabani. Baik, terima kasih Naput. Untuk sendi panggul ini terdiri dari bola dan songket yang dimana diartikulasikan antara acetabulum dan kepala femur. Ini dapat membentuk sambungan dari tungkai bagian bawah ke korset panggul. Dan ini juga dibuat untuk dapat menstabilitas dan menahan beban. Next. Dan untuk gerakan yang ada pada hip joint ini yaitu sumbu yang melintang memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi, sumbu longitudinal atau vertikal panjang paha memungkinkan adanya rotasi internal dan eksternal, dan sumbu sagittal memungkinkan terjadinya gerakan abduksi dan aduksi. Ada ligamen pada hip ini terdiri dua, ada intrakapsular dan ekstrakapsular. Di intrakapsular ini, di bagian ini terdapat ligamen yang bernama ligamen kaput femur. Ligamen ini membentang dari fossa acetabular ke fossa femur, ke fovea femur. Dan di ekstrakapsular ini berada pada luar kapsul sendi panggul yang terdiri dari 3 ligamen yang ada, yaitu pertama ada ligamen iliofemoral, ligamen pubofemoral, dan ligamen ischiofemoral. Next. Untuk labrum ini melapisi soket acetabular dan menempel pada tepi tulang acetabulum, yang dimana bentuk yang tidak beraturan, lebih lebar dan lebih tipis di bagian anterior dan lebih tebal pada bagian posterior. Nah, pada bagian anterior, labrum berbentuk segitiga di bagian radial dan bagian posterior. Labrum ini berbentuk persegi tetapi dengan permukaan distal yang membulat. Labrum memiliki 3 permukaan. Yang pertama ada permukaan artikular internal, yang kedua ada permukaan artikular eksternal, dan ketiga ini ada permukaan basal. Dan fungsi dari acetabular labrum itu yaitu yang pertama ada sebagai stabilitas sendi dan meningkatkan penahan pada femoris, dan kedua itu sebagai peredam kejut, dan ketiga sebagai pelumas sendi, dan keempat sebagai penurun tekanan kontak antara acetabular dan tulang rawan femur. Otot yang pertama ini ada otot flexor pada hip. Itu ada otot psoas mayor, psoas minor, iliacus, pectineus, rectus femoris. Dan ada otot extensor. Di extensor ini ada gluteus maximus, semitendinosus, semimembranosus, dan bicep femoris. Dan otot aduktor itu ada adductor magnus, adductor longus, adductor brevis, gracilis, dan pectineus. Di bagian abduktornya ini ada gluteus medial, tensor, fascia latae. Dan endorotator di sini ada tensor fascia latae dan gluteus
minimus. Dan exorotator, sini ada gluteus maximus, gemellus superior, gemellus inferior, obturator externus, obturator internus, dan quadratus femoris. Terakhir ada piriformis. Next. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pengertian dari cabang olahraga maraton dan tentang hip flexor strain akan dijelaskan oleh Alivia. Terima kasih Nabila. Selanjutnya untuk cabang olahraga, kelompok kami memilih lari maraton. Lari maraton itu adalah perlombaan lari jarak jauh dengan jarak resmi sejauh 42 km yang biasanya diselenggarakan di jalan raya karena jarak yang ditempuh sangat panjang. Maraton adalah salah satu kompetisi Olimpik modern pada tahun 1896, meskipun jarak tidak menjadi standar sampai tahun 1921. Lebih dari 800 lomba lari maraton telah diadakan di seluruh dunia setiap tahunnya, dengan sebagian besar peserta adalah atlet rekreasi. Sama seperti kompetisi lari lainnya, pemenang dalam perlombaan lari jarak jauh ini ditentukan dari waktu tercepat mencapai garis finish, namun dalam pelaksanaannya pelari harus pandai mengatur tenaga dan napas agar bisa menyelesaikan perlombaan maraton dengan baik. Lalu jenis-jenisnya ada 5, yaitu 5K, 10K, half, full, dan ultra. Untuk 5K ini jarak tempuhnya 5 km, 10K ini 10 km, half marathon sejauh 21 km atau setengah dari jarak full yaitu 42 km, sedangkan ultramaraton jaraknya berkisar 50 sampai 100 km. Lalu selanjutnya untuk penjelasan hip flexor strain, definisinya itu strain adalah peregangan atau robeknya otot dan atau tendon, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Hip flexor strain dapat disebabkan oleh kontraksi yang dipaksakan seperti gerakan menendang atau lari sprint. Namun paling umum disebabkan di kalangan pelari akibat aktivitas berlebih atau overuse. Latihan yang berlebihan atau overtraining mengakibatkan mikrotrauma pada otot karena atlet beraktivitas terlalu banyak atau terlalu intens tanpa istirahat yang cukup di antara sesi latihan. Trauma mikro ini berakumulasi dan berujung pada cedera otot. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada fase-fase lari di maraton. Next. Oke, ini untuk running gait-nya. Next. Yang fase yang pertama itu ada touchdown atau di gambar itu, gambarannya itu namanya impact. Jadi posisi tumit ini menghantam tanah terlebih dahulu. Seorang striker midfoot akan menghantam tanah baik di bagian tengah di midfoot atau depan kaki mereka. Jadi posisi kaki saat touchdown ini penting karena untuk memberitahu kita informasi penting tentang berapa banyak beban yang kita dapatkan melalui pergelangan kaki, lutut, dan pinggul selama kita berdiri. Selanjutnya yang kedua itu ada wake up acceptance, itu kalau digambar dia namanya drive. Jadi ini adalah fase yang memiliki resiko cedera lebih besar. Untuk memeriksa seberapa rata kaki atau foot flatten selama mid stance, semakin besar perataannya, semakin besar resiko cedera. Namun demikian penting untuk memeriksa seberapa medial deviasi midfoot selama weight bearing karena mungkin menjadi faktor dalam cedera tertentu seperti nyeri lutut anterior dan nyeri pergelangan kaki. Yang ketiga itu ada swing pace, jadi fase mengayun, jadi biasa juga disebut fase mengayun untuk menentukan nada keseluruhan siklus running gait dan mempersiapkan postur tubuh untuk touchdown. Fase swing ini dapat dibagi menjadi 3 fase, yang pertama ada inisial, middle, dan terminal swing. Ayunan awal atau follow through adalah waktu segera setelah to off sampai titik terakhir gerakan posterior kaki. Fase middle swing adalah waktu selama semua gerakan kaki ke depan atau anterior. Terminal swing itu terjadi saat kaki turun ke tanah.
Yang terakhir itu ada step rate. Jadi step rate ini adalah beberapa kali kaki menyentuh tanah. Mengubah step rate adalah cara yang sangat ampuh untuk mengubah cara pelari memposisikan kaki mereka. Meningkatkan step rate tanpa mengubah kecepatan membuat pelari untuk memperpendek panjang langkahnya dan menempatkan kaki mereka lebih tepat di bawah tubuhnya saat mendarat, yang dapat mengurangi beban di lutut, pinggul, dan punggung bawah secara signifikan. Selanjutnya, untuk tes spesifik akan dijelaskan dan diperagakan oleh Almadisya. Mohon maaf karena Almadisya-nya ternyata lagi reconnecting, jadi keluar dari Zoom, jadi kita, udah ada. Oke, Alma silahkan. Selanjutnya, tes spesifik akan saya lakukan secara langsung. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mak. Yang pertama adalah active stress rate. Nah, ini saya akan menggunakan software untuk mengekspresikan sebelah atas, lalu mengekspresikan sebelah atas, lalu saya tahan di bagian setiap. Jika ada nyeri, maka itu berarti ada permasalahan pada hip flexor rate-nya. Selanjutnya yaitu fiber test. Fiber test ini kaki yang terdampak diposisikan fleksi, kemudian abduksi dan eksternal rotasi, lalu ditempatkan pada kaki yang sehat. Selanjutnya berikan fiksasi pada pasien dan juga berikan tekanan ke arah bawah pada bagian medial. Jika kasus maka bisa timbul nyeri dan tes ini positif pada replacement. Selanjutnya, yang terakhir yaitu obat tes. Ini positif pasien nyeri. Itu diposisikan fleksi, kemudian berikan fiksasi pada lateralnya, kemudian bawa kakinya ke arah belakang atau ke arah. Jika timbul nyeri berarti terdapat strain pada hip flexornya atau ada nyeri pada lateral hip. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alma. Selanjutnya yang terakhir intervensi akan dijelaskan oleh Vinawati. Untuk intervensi, yang pertama bisa menggunakan polish atau protection, optimal loading, ease, compression, and elevation. Kemudian untuk strengthening exercise-nya bisa menggunakan bridge hold dan single leg breath with SLR. Kemudian untuk mobility exercise bisa menggunakan standing hip flexor stretch dynamic. Kemudian latihan-latihan lain bisa hip flexor stretch, quadricep stretch, heel slide, dan resisted hip flexion. Kemudian ini ada gambar-gambar untuk latihan-latihan yang lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Yuk, silahkan. Kelompok 6, coba ajukan pertanyaan. Yuk, coba kelompok 6. Ngasih pertanyaan. Satu aja. Adinda, Andini, Ripka, Ruth, Golda, sama Sapitri. Coba salah satu dari 5 orang itu. Kelompok 6 nggak ada pertanyaan. Yang lainnya? Oke, saya coba tanya deh. Kelompok 1. Cederanya apa? Kasus cederanya? Hip flexor strain, Pak. Hip flexor strain. Jadi ada otot apa aja di sana yang kemungkinan strain? Otot-otot flexor hipnya kayak iliopsoas. Iliopsoas. Terus? Ada apa lagi flexor? Hip flexor? Ada iliopsoas, ada psoas major, psoas minor. Sorry. Saya matiin kamera aja ya. Psoas mayor, psoas minor, ada iliacus, ada pectineus, terus kemudian ada rectus femoris. Suara saya jelas nggak sih? Jelas, Pak. Feedback dari saya kedengarannya. Terus kalau misalnya dihubungkan ke olahraga maraton, di bagian running gait mana yang itu bisa menyebabkan hip flexor strain? Coba bisa di display running gait-nya. Nah, bagian mana? Kalau yang tadi itu di bagian drive-nya, Pak. Jadi pas dia yang menumpuk gitu. Di bagian drive. Di bagian drive ini yang dinilai kaki yang sebelah kiri yang nyentuh tanah atau kaki yang melayang? Kaki yang menyentuh tanah. Kaki yang menyentuh tanah. Kenapa bisa pada bagian drive ini kemungkinan cederanya lebih besar? Karena dari dia awalnya itu, dari yang fase impact ini, dia itu menumpunya belum full badannya weight bearing-nya. Terus pas di drive ini, salah satu kakinya itu dia menumpu full. Jadi bebannya itu di salah satu kaki. Terus pas di drive ini juga, kaki yang menumpu itu dia ada gerakan fleksi hipnya gitu, Pak, ke belakang. Fleksi hip mah ke depan atau? Ya, ekstensi hip, Pak, maksudnya. Kenapa ada gerakan ekstensi tapi yang cedera malah flexor ya? Karena dia gerakannya dari fleksi ke ekstensi gitu, Pak, secara cepat. Fleksi ke ekstensi. Ini kan dari posisi gini, kalau kalian lari nih ya, coba deh bayangin ya.
Kalau kalian lari dalam posisi ini, terus kemudian kakinya itu ke belakang kan, nih ke posisi recovery kan, ya nggak sih? Terus kemudian langsung leap dari drive ke recovery, bukan yang nggak butuh effort-nya. Ya nggak sih? Ini kan tinggal weight shifting aja, berat badannya pindahin aja ke sebelah, ke sisi satunya. Kenapa malah di drive yang cederanya tinggi? Coba kelompok satu bisa kasih penjelasan lain nggak? Atau nggak yang lainnya nggak usah kelompok satu? Kenapa? Kelompok satu siapa aja sih? Nabila, Ara, terus Rinawati ya? Wafaina. Almadisya. Coba gimana mekanisme cederanya? Sampai bisa bikin hip strain, hip flexor strain. Ayo kelompok satu. Atau yang lainnya. Masa nggak ada yang punya ide dari gate yang ke display ini? Strain itu timbul karena apa tadi dibilangnya? Ketarik, Pak. Peregangan atau robeknya otot. Oke. Itu kan patologisnya. Penyebabnya? Karena ada overtraining, Pak. Overtrain. Sehingga menyebabkan mikrotrauma. Ada mikrotrauma di masalnya. Jadi ada robekan, berulang, overtrain, mikrotrauma terus-terusan, akhirnya jadi trauma beneran, jadi makrotrauma. Sobek lah dia, strain lah dia. Nah, kalau misalnya hip flexor yang strain, berarti dia tertarik ke arah extension, ya nggak? Ya kan? Dia tertarik ke arah extension. Di posisi apa yang ekstensinya paling besar? Dari 4 gambar ini. Posisi ekstensi yang paling besar di fase mana? Lip bukan, Pak. Oke, lip betul. Terus tadi ada lagi? Kita di satu kaki yang sama aja ya, yang ini, yang ada panahnya. Kalau misalnya yang lip kan ini udah beda kaki yang diperiksa gitu ya. Ini kan kita mulai dari sini, dari impact, drive, recovery, lip. Mana? Di kaki yang ada panahnya ini, yang ada ekstensi paling gede. Yang mana? Alma? Yang kedua yang drive. Yang drive ya? Betul, yang drive. Yang drive yang ekstensinya paling besar. Dan di sini terjadi weight shifting. Berat badannya itu hanya ditumpu oleh satu kaki. Yaitu kaki yang nempel di tanah ini. Anggaplah kaki kiri.
Oke. Jadi ini ekstensi yang paling besar, terus kemudian di sini jadi perpindahan berat badan di tumpuan satu kaki. Ya. Terus kemudian dia recover, narik ke paling belakang. Terus akhirnya dari yang paling belakang dia lift langsung ke depan. Nah, dari proses ini, dari weight shifting, force-nya menambah nggak? Nambah, force-nya semakin besar. Terus kemudian ditarik ke arah belakang lagi di bagian recovery-nya. Setelah itu, langsung didorong ke arah depan untuk melakukan lift. Jadi yang tadinya tertarik dalam posisi extension, terus tiba-tiba si flexornya harus berkontraksi secara kuat untuk melakukan lift. Kalau misalnya kita lihat pola liftnya, ini kan ada fleksi yang cukup besar di sini ya. Ya kan? Nah, berarti si flexor hamstring itu dari yang tadinya posisi terstretch, langsung dia spontan ditarik, jret, gitu. Sampai akhirnya dia bisa lift. Nah, yang membuat trauma itu atau mikrotrauma itu terjadi itu kan berulang-ulang. Berulang-ulangnya pada saat si otot tersebut mendapat force yang paling besar, yang paling kuat. Kalau misalnya di otot itu kan ada fasenya ya. Ada fase elastis sampai akhirnya ada fase plastis. Fase plastis itu adalah dia udah ngelewatin fase elastisnya sampai akhirnya dia cedera. Jadi kayak misalnya karet itu kan dari posisi awal kita tarik itu masih bisa kan, tapi ada satu titik itu tarikannya udah nggak bisa kita tambahin lagi. Kalau kita tambah itu putus gitu, sama seperti otot kayak gitu. Nah, di sini ini dia dalam posisi tertarik si flexornya, terus kemudian ditambah menerima beban dari weight shifting. Gitu. Artinya ada beban berlebih di bagian flexor hipnya dan kemudian langsung dilepaskan begitu saja sama si flexor. Dan itu berulang terus ketika dia berlari. Gitu. Makanya ada kemungkinan hip flexor pada yang dimulai pada fase drive. Gitu. Nah, terus kalau misalnya pada fase impact, kemungkinan ada cedera nggak di sini? Cederanya di sendi apa? Olahraganya masih sama ya, lari. Di sendi lutut, Pak. Di lutut. Ya, kalau pada posisi impact, ini adalah yang resikonya paling besar itu di sendi lutut. Di bagian impact ini. Apalagi kalau misalnya surface dari sepatunya itu keras. Dan ketika kita melakukan impact, itu dominan di satu sisi, bukan di bagian middle. Di sini kan dibilang, ini sama kelompok 1. Seorang striker, ya apa sih itu? Seorang striker, midfoot akan menghantam tanah baik di bagian tengah atau di depan kaki mereka. Nah, posisi yang paling benar ketika kita melakukan impact atau heel strike itu adalah dengan medial foot-nya. Coba kalian lihat telapak kaki kalian masing-masing. Di bagian lateral, di tengah, itu ada yang gemuk tuh. Ya nggak sih? Ada bagian yang gemuknya tuh. Di bagian lateral, di tengah, itu ada bagian yang gemuknya. Di bagian depan dari bagian yang gemuk itu ada arkusnya. Nah, yang bagus adalah ketika lari, itu duluan yang nempel ke tanah. Jadi area itu bukan heel ataupun bukan forefoot. Karena ketika heel ataupun forefoot itu akan meningkatkan force pada lutut. Sehingga lutut itu akan riskan cedera. Makanya ada yang namanya runner's knee. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak cedera itu? Runner's knee namanya. Ada juga jumper's knee. Runner's knee itu adalah ketika si pelari tersebut lari dengan ketika impact itu heel duluan yang nyentuh tanah. Kalau jumpers nih, pemain basket nih, habis lompat sambil lempar bola, terus kemudian mendarat. Apa dulu yang turun? Yang nyentuh tanah? Forefoot, midfoot, apa heel?
for food. For food. Jadi di mana kita mendarat itu akan menentukan posisi cederanya. Kalau heel strike itu di runner's knee, nanti dia rasanya itu ada di bagian anterior lutut, keluhannya, nyerinya. Kalau yang jumpers knee itu ketika forefoot yang duluan nyentuh ground, nyentuh tanah, itu ada di bagian posterior lutut nanti nyeri. Meniskusnya yang kena. Kalau yang runner's knee itu patelanya yang kena. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pada ngantuk banget puasa pertama, Masya Allah. Wah, garuk-garuk kan, ngangguk-ngangguk doang, nggak karuan, ditiup langsung pada tumbang semuanya nih saya yakin. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1 dari yang lain? Nggak ada? Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Oke. Masih boleh nanya, Pak? Boleh. Iya. Nanyanya ke siapa? Kelompok 1 bukan? Ke kelompok 1, iya, Pak. Iya, coba. Iya. Selamat siang, kelompok 1. Nama saya Andini. Saya dari kelompok 6. Di sini saya mau bertanya. Kan tadi kalau misalkan kalau misalkan saat ini kan dia kan lari kan pasti gerakannya berulang-ulang kan. Kalau misalkan dia sakitnya di tengah-tengah lari, pertolongan pertama yang harus dilakuin itu apa ya? Terima kasih. Silakan dijawab. Gampang nih. Jawabannya. Yuk, kelompok 1. Jadi itu kalau di tengah-tengah lari dia tiba-tiba nyeri, maka pertama berhenti dulu. Setelah berhenti, lalu berikan pola ini ada protection, optimal loading, ice compression dan elevation. Tapi dia tetap boleh lanjut lari setelah dikasih polis itu. Kalau misalnya dia ngerasa pas di tes cepat itu dia masih bisa ngelakuin kayak masih bisa lompat, masih bisa lari di tempat, itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya dia udah nyeri, udah ngerasa nyeri yang sakit banget, itu dihentikan saja. Baik, terima kasih kelompok 1. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ditutup aja kelompok 1 biar bisa lanjut ke kelompok 6. Bapak, saya izin share screen. Ditutup dulu kelompok 1. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok 6. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Pak Riza dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cedera pada hip, yaitu yang kami ambil kasusnya adalah groin adductor strain.
yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Ilma sebagai moderator, kemudian ada Andini Puspita, ada Ripka Teresia, ada Ruth Golda, dan juga ada Safitri Eka. Ya, pada presentasi kali ini terdiri dari anatomi, akan dijelaskan mengenai anatomi hip, biomekanik cabang olahraga sepak bolanya, kemudian fase yang menyebabkan cedera, tes khusus, dan juga intervensi. Untuk anatomi hip akan dijelaskan oleh Safitri Eka, silakan. Jadi hip joint adalah ball and socket synovial joint yang dibentuk oleh artikulasi antara pelvic acetabulum dan caput femur. Nah, jadi di sini ada gambar dari anatomi hip, yang kuning ini gambar dari ilium, terus yang warnanya ungu ini ischium, terus yang warna pubis ini yang warna merah ini ada pubis. Lalu untuk ligamennya, jadi ligamennya itu dibagi jadi dua, ada ligamen intrakapsular sama ligamen ekstrakapsular. Tadi yang ligamen intrakapsular itu terdiri dari ligamen transversal acetabulum dan ligamen caput femur. Terus untuk yang ekstrakapsularnya ada iliofemoral yang fungsinya itu buat mencegah hiperekstensi hip. Lalu ada ligamen ubofemoral yang fungsinya itu untuk mencegah abduksi yang berlebihan. Lalu ada ligamen ischiofemoral yang fungsinya itu untuk mencegah fleksi hip yang ekstrim dengan cara mengencangkan dan menarik hip femoral lebih dalam ke acetabulum. Selanjutnya ada otot pada hip joint. Jadi di sini tuh ada otot-otot iliopsoas yang terdiri dari iliacus, psoas mayor, psoas minor yang fungsinya itu sebagai flexor hip. Lalu ada otot gluteus maximus yang fungsinya sebagai ekstensi hip. Terus gluteus medius sebagai abduksi hip. Lalu gluteus minimus sebagai enderotasi. Lalu obturator externus, superior gemellus, terus piriformis, obturator internus, quadratus femoris, dan inferior gemellus sebagai eksorotasi hip. Lalu ada otot-otot aduktor hip yang terdiri dari pectineus, adductor brevis, longus, gracilis, magnus, dan adductor magnus. Selanjutnya ada groin atau adductor strain pada cabang olahraga sepak bola. Jadi ini tuh merupakan cedera atau robekan pada salah satu otot aduktor hip. Lalu cedera ini tuh biasanya terjadi ketika groin muscle tiba-tiba berkontraksi akibat dari gerakan cepat saat berlari dan mengubah arah serta long kicks, di mana otot-ototnya ini dalam posisi stretch. Lalu cedera yang paling sering terjadi ini yaitu pada otot aduktor longus di sini. Karena otot ini berkontraksi untuk menahan transmisi dengan kekuatan yang besar selama aktivitas atletik multidireksional. Tapi karena kurangnya mechanical advantage dapat membuat otot ini rentan terhadap strain. Nah, atlet yang paling berisiko terkena groin strain ini biasanya atlet sepak bola dan hoki, pemain hoki. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Safitri. Jadi untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai biomekanika akan dijelaskan oleh Andini. Kepada Andini dipersilahkan. Baik, terima kasih Adinda. Selanjutnya ada biomekanika pada sepak bola. Yang pertama ada dalam menendang, anggota tubuh yang menjadi penggerak utama adalah anggota gerak bagian tungkai bawah. Sedangkan gerakan tangan hanya berayun untuk menjaga keseimbangan dan keserasian gerak. Selanjutnya pada saat persiapan menendang, persendian bergerak dari mulai fleksi hip hingga ankle pada kaki yang akan menendang. Sedangkan kaki yang menumpu tubuh dalam posisi ekstensi panggul, lutut, dan ankle yang memberikan tolakan. Ketika kaki yang menumpu berhenti, maka terjadi penahanan weight bearing sehingga akan terjadi pergerakan sedikit knee ekstensi agar dapat menjangkau bola. Selanjutnya. Selanjutnya pada saat menendang, misalkan menendang dengan menggunakan kaki kanan, maka hip akan menjadi poros saat adanya rotasi, kemudian lutut semifleksi, digerakkan oleh otot-otot hamstring, dan ankle plantar fleksi, dikontraksikan oleh otot gastrok dan soleus. Pada saat menarik kaki ke belakang, otot iliacus anterior, iliacus spine, tensor fascia lata, dan kelompok otot quadriceps berkontraksi. Dan saat ekstensi lutut digerakkan oleh otot rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, atau otot quadriceps bagian distal. Serta saat gerakan follow through, otot-otot akan menjadi rileks dan kaki menapak sebagai lanjutan sebagai kompensasi untuk menghindari gerakan.
Selanjutnya, rentangkan kaki, tendang yang dimulai dari belakang hingga berkenaan dengan bola atau hiperekstensi hip fleksi 45 derajat dengan knee 90 derajat. Macam-macam tendangan, yaitu yang pertama ada menendang dengan kaki bagian dalam. Menendang dengan kaki bagian dalam ini dilakukan dengan cara yang pertama berdiri kurang lebih 15 cm di belakang bola, kemudian ujung kaki menghadap ke sasaran atau pada bagian distalnya itu menghadap ke arah bolanya, lutut sedikit ditekuk, kemudian kaki tendang ditarik ke kaki yang akan menendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan sehingga mengenai bola. Kemudian saat kaki sudah mengenai bola, itu biasanya tepat pada mata kaki dan mata kakinya itu berada di tengah-tengah bola. Setelah itu pergelangan kaki ditegangkan pada saat mengenai bola. Gerak lanjut kaki tendang menghadap sasaran dan pandangan ditujukan ke bola dan mengikuti arah jalannya bola terhadap sasaran. Selanjutnya ada menendang dengan kaki bagian luar. Di sini biasanya digunakan untuk menendang jarak pendek. Yang pertama, posisi badan di belakang bola dengan jarak kurang lebih 25 cm dan ujung kaki menghadap ke arah sasaran atau bola itu sendiri dan lututnya sedikit fleksi. Setelah itu, kaki yang akan menendang berada di belakang bola dengan ujung kaki menghadap ke dalam. Kaki tendang ditarik ke belakang dan diayun ke depan sehingga mengenai bola. Perkenaan kaki pada bola tepat pada bagian punggung kaki bagian luar dan tepat pada tengah-tengah bola pada saat perkenaan kaki pada bola pergelangan kaki ditegakkan. Gerak lanjut kaki kurang lebih 45 derajat menghadap sasaran dan pandangan mengikuti ke arah sasaran saat tendangan itu terjadi. Setelah itu ada menendang dengan menggunakan punggung kaki. Di sini biasanya untuk pengumpanan jarak jauh. Analisanya yaitu posisi badan berada di belakang bola sedikit serong kurang lebih 40 derajat dari garis lurus bola pada kaki. Kemudian kaki yang menumpu diletakkan di samping belakang bola kurang lebih 30 cm dengan ujung kaki membuat sudut 40 derajat dengan garis lurus bola. Kaki yang akan menendang berada di belakang bola dengan ujung kaki serong kurang lebih 40 derajat ke arah luar. Kemudian kaki yang akan menendang ditarik ke belakang dan diayun ke depan sehingga mengenai bola. Perkenaan kaki dengan bola tepat pada bagian bawah bola dan pada kaki mengenai bola pergelangan kaki ditegakkan. Selanjutnya, di sini ada otot-otot yang berperan. Yang pertama itu pada pilometrik diagonal atau conhop itu otot yang pertama ada otot quadriceps femoris, kemudian ada otot-otot bagian bokong yaitu gluteus medius dan maximus, ada otot punggung bawah, selanjutnya ada otot-otot paha bagian luar seperti vastus lateralis dan tensor fascia lata. Selanjutnya ada biomekanika, di sini latihan pliometrik. Selanjutnya latihan pliometrik diagonal conhop dilakukan dengan melompati kon yang ditata membentuk diagonal dengan jumlah 10 kon, tinggi kon 30 cm dengan jarak antar kon yaitu 91 cm. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Andini atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada fase yang menyebabkan cedera akan dipresentasikan atau akan dijelaskan oleh Ripka Teresia. Kepada Ripka dipersilahkan. Terima kasih Dinda. Jadi fase yang menyebabkan cedera itu groin atau adductor strain itu sering terjadi saat atlet menendang, menembak ke gawang, akselerasi mendadak dalam sprint, dengan mengubah arah saat berlari, lalu melompat atau melakukan tackle. Lalu atlet akan merasakan nyeri pada paha bagian dalam atau pangkal paha. Hal ini disebabkan oleh biomekanik tendangan kuat di mana otot abdominal dan flexor hip dan juga aduktor menekan berulang kali. Nah, sepak bola ini membutuhkan kontraksi eksentrik yang kuat dari otot-otot aduktor, sehingga jika mekanikal dari aduktor lemah, maka akan meningkatkan resiko tegangan otot. Baik, terima kasih Ripka atas
penjelasannya. Untuk yang selanjutnya ada tes khusus yang akan dijelaskan oleh Ruth Golda. Kepada Ruth Golda dipersilahkan. Oke, baik. Boleh next saja, Dinda. Oke, baik. Untuk yang tes pertama itu ada Thomas test. Posisikan pasiennya itu supine lying atau terlentang, lalu terapisnya itu atau boleh minta pasien seperti di gambar untuk memfleksikan hipnya atau pinggulnya. Jadi nanti kalau misalnya kaki yang tidak difleksikan itu ikut naik, berarti di situ positif kalau dia ada pemendekan. Lalu untuk Trendelenburg tesnya itu dia positif kalau sisi yang mengalami dislokasi menumpu berat badan, sedangkan sisi yang normal diangkat, maka hip joint sisi normal akan terlihat lebih rendah dibanding sisi yang mengalami dislokasi. Lalu boleh selanjutnya. Untuk Faber test ini, dia posisinya juga supine lying, lalu calcaneus pasien itu menyentuh patella dengan tangan pemeriksanya itu berada di sias dan bagian medial dari knee. Setelah itu lakukan kompresi, apabila terjadi nyeri, maka ada kelainan di grup aduktor atau ligamen anterior hip atau ligamen anterior sacroiliaca joint. Lalu untuk Fadir testnya ini bisa dilakukan dengan posisi supine lying juga. Lalu Fadir ini singkatannya fleksi aduksi internal rotasi. Jadi caranya itu difleksikan hip pasien, lalu tangan terapis itu posisikan diarahkan kaki pasien ini ke aduksi lalu internal rotasi. Boleh selanjutnya. Untuk Ober test ini sendiri dilakukan dengan posisi pasien itu tidur miring, lalu abduksikan kaki sejauh mungkin dan fleksikan knee sambil memegang hip joint pada posisi netral untuk merelaksasikan traktus iliotibial. Kemudian lepaskan tungkai yang diabduksikan tadi. Jika traktus iliotibialnya normal, maka paha akan tetap berposisi saat tungkai dibebaskan. Selanjutnya. Untuk Stinchfield test ini dilakukan posisi supine lying juga. Jadi tangan terapis ini melakukan miring ke kanan dan juga ke kiri 30-45 derajat. Jika ada nyeri berarti positif. Lalu untuk yang terakhir Ellis test itu sebentar. Ellis test ini kalau posisi pasiennya itu tidur terlungkup, lalu terapis memfleksikan nih pasien. Kalau misalnya dia hipnya ikut fleksi, berarti dia ada shortness di rectus femorisnya. Saya kembalikan ke moderator. Mana moderatornya? Moderator? Oke, baik. Mungkin bisa saya ambil alih aja, Pak. Moderatornya sepertinya kepental. Jadi untuk intervensinya itu boleh saya bacain aja. Untuk intervensinya itu ada rise, seperti yang kita tahu ada rest, ice compression, sama elevation. Lalu ada massage, tense, dan ultrasound. Selanjutnya. Untuk active flexibility fase yang pertama itu ada leg swing, fleksi ekstensi, jadi kita bisa pegang tembok ataupun tiang, lalu kaki kita di swing ke depan dan juga ke belakang, posisi fleksi dan ekstensi. Lalu untuk leg swing juga ada yang abduksi dan aduksi, kita sama seperti tadi yang fleksi, tetapi arahnya ke luar dan ke dalam. Lalu ada hip circle yang dimana kita pegang tangannya ditaruh di pinggang, lalu diputar hipnya. Seperti itu. Selanjutnya. Oke.
Baik, terima kasih Ruth Golda sudah membantu. Jadi kita lanjutkan ya. Untuk melakukan exercise tersebut dilakukan sebanyak 4 set, 20 kali repetisi, sebanyak 3 kali dalam seminggu. Nah, di sini tuh kriteria progresnya itu adanya minimal pain atau berkurangnya nyeri pada saat berjalan, yaitu kurang dari 2 dari 10. Di sini juga ada berkurangnya nyeri pada saat istirahat dengan nilai kurang dari 2 dari 10. Untuk selanjutnya. Nah, di sini ada fase kedua, yaitu ada resisted exercise yang terdiri dari resisted hip adduction dengan cara pasien memegang tongkat atau bertumpu pada tongkat, kemudian melakukan aduksi hip seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada resisted hip flexion dengan cara pasien memegang tongkat atau berpegangan ke tembok atau tiang dan melakukan hip fleksi. Yang ketiga yaitu ada resisted trunk rotation dengan cara di situ pasien memakai alat untuk melakukan rotasi dan melakukan rotasi trunk sehingga di situ pasien ada bebannya gitu. Untuk yang selanjutnya boleh. Nah, exercise ini dilakukan sebanyak 2 set dengan 20 kali repetisi sebanyak 3 kali dalam seminggu. Nah, ya kriteria progresnya juga itu di sini udah nggak ada nyeri pada saat istirahat, kemudian menunjukkan pasien bisa dapat melakukan aduksi hip selama atau sebanyak 20 kali repetisi. Selanjutnya. Ya, yang di fase ketiga itu ada load progression. Nah, di sini contohnya itu ada single leg coordination dengan cara pasien bertumpu pada satu kaki. Kemudian kaki yang satu melakukan gerakan seperti orang berlari seperti itu. Sebenarnya itu nanti ada videonya bisa dibuka. Dan exercise ini sebentar. Yang tadi C. Maaf. Nah, exercise ini tuh dilakukan sebanyak 3 set dengan pengulangan 15 kali repetisi dan dilakukan sebanyak 3 kali seminggu. Dan di sini progres kriterianya itu pasien bisa menunjukkan dapat melakukan hip adduction dengan pengulangan 15 kali repetisi dengan rasa sakit kurang dari 2. Untuk yang selanjutnya. Pada fase keempat itu ada high load, high speed. Nah, ini dengan cara yaitu ada Copenhagen adduktor. Jadi kita meminta bantuan dari teman ataupun fisioterapis dapat membantunya. Jadi pasien diminta untuk bertumpu pada satu tangan dan badannya juga miring ya. Terus satu kaki dipegang atau ditahan oleh fisioterapis. Kemudian pasien diminta untuk mengangkat kakinya atau merapatkan kakinya. Dan yang satu lagi ada tension arch. Di sini membutuhkan bantuan alat. Jadi pasien melakukan fleksi hip dan juga melakukan fleksi shoulder. Oke, selanjutnya. Latihan ini dapat dilakukan sebanyak 4 set dengan pengulangan 10-15 repetisi dan dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Nah, ini tuh untuk menghilangkan nyeri pada saat palpasi. Saat dipalpasi, kemudian tidak ada nyeri lagi pada saat isometric adduction. Selanjutnya ada juga tidak ada nyeri pada saat passive adductor stretch.
dan dia juga menghilangkan nyeri pada saat resisted hip adduction, sama menghilangkan nyeri pada saat 10 kali repetisi Copenhagen adduction. Selanjutnya. Oke. Terima kasih presentasi dari kelompok 6. Ada yang ingin ditanyakan? Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau bertanya. Silakan. Buat kelompok 6, tadi kan ada Faber sama Fadir ya, Fadir tes. Itu keduanya emang harus dilakuin atau kalau misalkan Fadir tesnya udah dinyatain positif, Fabernya itu nggak usah? Izin menjawab ya, Dewa. Jadi sebenarnya dilakuinnya itu boleh pilih salah satu kalau menurut saya. Kenapa, Pak? Ya, lanjutin. Oh ya, jadi sebenarnya bisa dilakuin itu salah satu aja. Salah satu aja, entah Faber atau Fadir. Sama juga kayak tadi ada tes, sebentar, Stinchfield itu dia hampir sama kayak leg roll. Jadi itu nggak dimasukin. Gitu. Jadi intinya boleh pilih salah satu gitu. Ada lagi? Ya, sama-sama. Bapak, saya mau bertanya lagi? Boleh. Jadi kan ini salah satu pemeriksaannya itu kan ada ALICE test. Setelah ini kalau misalnya ALICE test. Nah, kan tadi interpretasinya kalau misalnya menjadi fleksiin, si hipnya ikut keangkat gitu kan. Itu kata kalian, interpretasi itu kan shortened dari rectus femoris. Itu mungkin itu benar. Tapi kan di sini kalian kan ngangkatnya adductor strain, yang grand strain kan. Nah, itu kenapa kalian masukin pemeriksaan ini yang nggak ada hubungannya sama sekali sama adductor strain. Maksudnya nggak ada hubungannya sama adductor dari hipnya. Gitu. Itu aja sih, makasih. Oke, Alif. Terima kasih pertanyaannya. Boleh saya izin jawab ya? Tapi kalau salah maaf. Cuma kenapa saya masukin ALICE test itu karena kan tadi seperti yang ada di slide sebelumnya yang di atas itu kan ada long kick. Kalau long kick itu kan biasanya dia gerakannya itu nggak cuma ADD, jadi dia juga ada gerakan stretch gitu kan. Jadi kenapa ada tes ini menurut saya perlu supaya kita tahu rectus femorisnya itu ada short atau enggak, jadi supaya dia bisa ngelakuin long kick itu atau enggak gitu. Gitu, Alif. Jadi yang diperiksa itu nggak hanya otot adduktor hip aja ya, cuman otot. Iya, kalau misalnya tadi Alif lihat yang biomekanik yang dijelasin Andini itu juga ada rectus femoris, makanya saya masukin ALICE test juga gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Alif. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau coba kasih feedback sedikit. Boleh, Pak. Saya izin share screen ya.
Sudah terlihat? Saya nge-share slide-nya kelompok 6 juga sih. Udah ya, udah muncul ya? Nah, ini kan si kelompok 6 membahas tentang groin strain. Groin strain itu adalah kelompok otot dari aduktor. Jadi kalau misalnya kalian mendengar kata groin, ya udah itu aduktor ngomonginnya. Aduktor itu isinya ada banyak, ada 5 otot, ada pectineus, ada 3 otot aduktor, ada longus, brevis, magnus, dan kemudian ada gracilis yang paling kecil. Nah, gitu. Longus ini menjadi aduktor longus ini menjadi otot yang paling besar dalam grup groin. Oke. Ya, kalau misalnya dilihat dari bentuknya, dilihat dari ukurannya, ini yang menjadi primary mover untuk gerakan aduksi. Oke, itu dulu. Nah, otot-otot yang lain ada nggak kemungkinan cederanya? Ada. Pectineus itu juga lebih sering juga tuh, selain dari aduktor longus. Jadi setelah aduktor longus, itu ada pectineus juga yang ada rawan cederanya. Nah, terus kemudian kelompok 6 menjelaskan tentang biomekanika sepak bola, setiap tendangan, ada long shot, terus kemudian ada passing segala macam gitu ya. Cuman yang jadi problem adalah nggak ada gambarnya. Ya, nggak ada gambarnya. Untuk membaca 3 poin ini, tadi tuh sempat ngulang-ngulang ngebayangin ini gimana nih posisinya gitu. Ya, terus kemudian ditambah lagi yang ini udah mulai ada sudut dan segala macamnya gitu. Ini harusnya lebih baik lagi ada gambar yang itu lebih kebayang gitu. Ya, untuk biomekanikanya, karena di sini itu adalah menjelaskan 2 slide ini ya, menjelaskan otot apa yang berperan aktif dalam posisi menendang. Ternyata selain aduktor ada flexor juga, ada flexor hip juga gitu. Makanya si kelompok 6 dalam melakukan tes ya, ada tes-tes yang flexor hip juga yang dites. Bahkan ada flexor knee dan extensor hip. Nah, saya coba menjelaskan mana yang spesifik, mana yang enggak. Thomas test ini lebih spesifik, bukan untuk ke groin, tapi untuk ke apa nih? Thomas test. Untuk meriksa otot apa nih si Thomas test? Hamstring, Pak. Hamstring kan? Hamstring dan satu lagi? Quadricep. Quadricep? Bukan, iliopsoas dan psoas major. Jadi hip flexor di sini sebenarnya yang dilatih, dan kemudian kita juga bisa ngecek sekalian dari panjang dari otot hamstringnya. Nah, kalau Faber sama Fadir ini adalah tes spesifik terhadap groin muscle. Yang ini di-press, ditekan, ya, artinya memprovokasi nyeri dengan menambahkan pemanjangan otot si aduktornya. Ya kan? Kalau ditekan otomatis dia nge-stretch dong, ya nggak sih? Kalau misalnya ada cedera ya berarti dia makin tambah nyeri. Begitupun dengan ini. Dia memprovokasi nyerinya, keluhannya dengan menimbulkan gerakan. Ini nggak statik ya. Nggak kayak gini doang gitu bentuknya, tapi bergerak. Gitu. Sama seperti McMurray. Hampir sama seperti McMurray, tapi dia gerakannya fokus ada di area femur sini. Ober spesifik, roll test tidak spesifik. Terus kemudian tadi, nah yang ini, Ellis test ini nggak spesifik ke groin muscle, tapi ke tadi rectus femoris, Pak. Rectus femoris dan Iliopsoas. Iliopsoas. Ya, sama kayak yang di atas tadi, kayak si Thomas test. Oke? Ya, jadi kita juga harus milih-milih mana yang betul-betul spesifik.
mana yang enggak. Tapi kalau misalnya mau ngecek ini untuk melihat, oh groinnya itu cedera, apakah ada kemungkinan otot-otot yang lainnya atau di sekitar groinnya itu ada masalah juga, boleh. Gitu ya. Terus ini intervensinya sudah cukup bagus semuanya dari mulai fase 1, 2, 3, 4, sudah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dari yang lain mungkin? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kebetulan di sini Halif juga sudah bergabung sepertinya. Ya, jadi bisa langsung dilanjutkan. Halif sudah bergabung. Oh iya, ya. Ternyata. Selamat siang Parija. Selamat siang teman-teman semua. Masih ngantuk nih kayaknya nih, lagi puasa pertama ya. Jangan dikasih materi puasa berat nih, kayak lemes banget nih. Iya, jangan dulu dikasih materi berat dulu minggu ini biar mereka adaptasi dulu soal sama kondisi puasanya. Iya nih, makanya masih lemas banget nih. Iya benar. Biasanya saya 3 kelompok, ini 2 kelompok kayaknya udah nggak kuat merekanya, udah pada ngantuk, udah ada yang senderan ke tembok, ada yang matanya dimelek-melekin. Ada yang mulai begini, ada yang mulai begini. Betul sekali. Prihatin saya ngelihatnya. Iya, benar. Perkuliahan harus tetap dijalankan ya, tapi perkuliahan harus tetap berlanjut. Jadi hari ini Mas Halif ini akan menjelaskan tentang pembukaan aja kali ya, pengantar ya? Ya, lebih ke pengantar sih. Mungkin materinya lebih santai. Oke, sip lah kalau gitu. Nggak terlalu banyak mikir tentang fisioterapi. Mantap. Oke, jadi ngobrol aja, diskusi santai ya. Kalau gitu, nanti materi agak beratnya mungkin 2 minggu lagi ya setelah UTS ya? Iya, benar. Oke, nanti kemarin saya sudah ngobrol sama Mas Halif nih, katanya beliau minta orang coba untuk perkuliahan materi yang akan dia sampaikan 2 minggu di kampus ya, begitu ya? Ya, benar. Oke, jadi nanti minta tolong difasilitasi ya, api saya. Oke, nanti minta tolong difasilitasi karena kita akan coba live streaming dari kampus 2 minggu ke depan. Oke, kalau gitu perkuliahan FT Olahraga saya serahkan langsung ke Mas Halif. Saya izin live kalau gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sip, terima kasih atas kesempatannya. Silakan dilanjutkan Mas Halif. Buat para mahasiswa juga ditahan dulu sedikit ngantuknya ya. Ada sedikit introduction dari Mas Halif. Ya, semangat ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Sebelumnya saya mau nanya nih, di sini yang paling ini pada di rumah semua kan? Oke. Di sini yang lagi puasa dan paling timur siapa nih? Indonesia paling timur nih, misalkan atau dari Bali atau Lombok atau Makassar, ada? Nggak ada ya? Berarti rata-rata dari Jawa nih. Oke, sudah, sambil saya mulai langsung ya. Oke, sambil saya mulai. Ya, di sini saya mau menjelaskan dengan judul ini nih. Santai aja ya, kita sambil sharing-sharing santai aja ya. Ngantuk siang. Jadi saya mau menjelaskan tentang gimana sih jadi fisioterapi di track and field. Ada yang tahu track and field? Mungkin ada yang bisa jawab. Ayo. Track and field itu apa? Fisioterapis lapangan. Maksudnya yang terjun di lapangan gitu. Ya, nggak apa-apa. Dengan siapa nih? Alif ya? Oke.
Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Jadi track and field ini adalah ya ini. Jadi track and field itu sebenarnya berasal dari, kalau kalian pernah tahu itu latihan atletik bahasa Indonesianya. Atletik itu lari. Kalau mungkin kalian zaman SD dulu ada yang ingat nggak? Mungkin ada pernah di SD sampai SMA kali ya. Ada yang lari, terus ada yang roll depan, roll belakang, terus ada juga yang tolak peluru yang kecil itu dilempar begini. Nah, itu cabang ini. Kalau kalian mungkin belum familiar ya, kan olahraga yang paling familiar kan sepak bola ya. Nah, ini atletik namanya. Atletik itu familiarnya dengan yang ini. Jadi mungkin kalau kalian belum pernah tahu, nah atletik itu induk dari segala olahraga, termasuk yang kayak tadi di materi sebelumnya kan dijelasin sepak bola tadi, atletik multi ini apa, arahnya segala arah. Nah, karena kalau atletik itu hanya spesifik, nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi. Oke, nah inilah atletik. Nah, mungkin ada yang pernah familiar dengan nama-nama ini. Nah, itulah kenapa namanya track and field. Mungkin kalau di Indonesia namanya atletik ya, ini ya, lebih atletik. Kalau track and field, kenapa dinamakan track? Karena ini adalah nomor track. Nomor tracknya, mungkinnya kalau kita pernah, yang kita familiar tuh maraton ya, yang sering-sering jogging, sering-sering lari berapa menit, lari berapa kilo. Nah, yang paling familiar itu kan ini nih, long run, itu yang 5K, ada yang sering rutin mungkin ikut lari 5K, terus ada juga yang 10 kilo, masih kurang jauh nih lari 10 kilo, ikut maraton 42 kilo. Gitu. Nah, ini nomornya track. Nah, nomor track ini ada beberapa nomor eventnya. Nomor eventnya kayak ini lari sprint. Lari sprint tuh lari cuma 100 meter lurus, cuma 100 meter. Terus ada juga yang 200 meter. Duh, tracknya kan cuma 100 meter, gimana 200 meter? Nah, 200 meter tuh belok, nanti saya jelasin juga. Terus ada juga yang estafet. Ini relay. Relay itu yang pertukaran tongkat. Kalau kalian pernah waktu zaman SMP atau SD belajar sama guru olahraga, lari tuker pindah tongkat. Nah, ini namanya relay. Cuman kalau di mungkin sekolah dulu kita cuman fun ya, cuman tuker tongkat sambil lari gitu. Karena untuk nyari fun-nya. Ada juga selain itu, kalau itu middle distance itu lebih pendek dari yang long run, misalkan di bawah 5 kilo, nggak kuat nih saya. Nah, ada juga yang larinya cuma 400 meter dan paling jauh 1.500. Itu yang middle. Terus ada juga larinya gitu-gitu aja, nggak seru larinya cuma muterin lapangan, nggak asik dikasih gangguan dikit lah, kasih gawang. Mungkin kalau kalian pernah lihat lari gawang, lari halang lintang, kalau bahasa Indonesianya, kalau di itu lari gawang ya, yang lompat-lompat gitu. Nah, itu lari gawang. Nah, ini lari gawang itu banyak juga variasinya, ada yang cuma 100 meter, ada juga yang 110. Kalau 100 ini bedanya cowok-cewek. Cowok sama cewek beda speknya. Terus ada juga yang 400 meter, jadi satu putaran lintasan itu satu muter, ada halang lintangnya semua. Gitu. Kalau walking race ini jalan kaki, tapi cepat. Tapi jaraknya minimal 10 kilo. Jadi larinya menggunakan teknik kayak yang tadi di materi yang pertama, yang ada mid-stand, ada fase lip-nya itu. Nah, itu semuanya harus dilangkahi. Namun kita nggak akan bahas ini ya, karena bakal lama kalau membahas secara ini. Kemudian ada juga lompat. Lompat itu juga banyak variasinya. Ada yang lompat jauh, ada yang triple jump. Di sini ada yang tahu triple jump mungkin? Triple jump itu yang kayak gimana? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada ngantuk nih kayaknya nih. Ayo.
Ada yang tahu triple jump? Triple jump itu hampir sama kayak long jump. Bedanya di lintasan sebelum pasir itu mereka bakal langkahnya 3 lompatan. Jadi sebelum masuk ke pasir bakal lewatin 3 lompatan. Kemudian lompat tinggi. Lompat tinggi itu yang ada mistarnya, cuman nggak tinggi-tinggi banget ya. Oke. Ya. Kemudian ada juga pole vault. Pole vault itu lari lompat tinggi galah, dia pakai galah larinya. Oke, lompat galah. Terus kemudian ada lempar, nah, nomornya nomor lempar. Kalau nomor lempar ini banyak, ada discus throw itu lempar cakram, dia pakai cakram, pakai alat-alat cakram gitu. Terus ini juga ada yang hammer itu bukan palu ya, palu yang dilempar ya. Itu ada juga ada alatnya, kayak sling gitu, nanti dilempar. Kemudian ada shot put itu yang kayak zaman SMA itu yang pakai bola besi itu yang dilempar, nah itu shot put. Terus javelin, mungkin javelin kalau zaman main game ya, game zaman dulu, zaman kita kecil pasti pernah ada tuh yang javelin yang lempar lembing. Jadi lembingnya dilempar. Lembing tuh kayak bambu panjang gitu, tapi bukan bambu. Terus, nah seperti yang saya jelasin tadi, trek lari itu jaraknya segini nih. Nah, posisinya. Jadi kalau yang lari segini itu hanya 100 meter. Terus kalau yang 200 meter larinya segini. Mungkin kayak awal-awal kita ngejelasin tentang ini ya, ini kita skip aja. Nah ini peralatannya, peralatan lari. Yang dipakai lari itu nggak asal pakai sepatu kayak kita sepatu cat ya. Sepatu catnya ini enggak, tapi mereka ada pakunya. Pakunya pun diukur. Nah, terus kita jadi sebagai visual harus ngerti. Jadi nggak asal loh, itu pakai apaan ya? Kok ada pakunya? Itu ada poolnya ya? Bukan pool. Tapi emang namanya spike. Ada cakaran ininya. Nah, ini pilih-pilihannya, ada spek ininya, larinya pakai apa, nomornya tadi beda-beda. Nah, terus ini nih gambaran tentang atletik, lapangannya. Kalau event, misal di sini ada yang ikut apa tuh, yang jadi visual volunteer itu apa namanya ya? Kalau di vokasi itu ada yang ikutan? TBF, Kak. TBF itu apa? Singkatan dari apa? Tim bantuan fisioterapi, Pak. Oh, tim bantuan fisioterapi. Di sini hampir semuanya pernah ikut mungkin. Ada yang pernah ikut. Nah, ini sebagai fisioterapi nanti mungkin kalau ada event-event misalkan di Stadion UI lari bisa juga pakai ini. Misalnya jelasin. Jadi biar ngertilah kita gitu. Jadi lintasan lapangan ini semuanya dipakai. Ada yang misalkan tadi javelin tadi lemparnya di sini, shot put di sini, pole vault, di sini high jump. Gitu. Karena ketika mungkin kapan-kapan kalau kalian main ke lapangan atau ke stadion UI, boleh jogging di dalam gitu, dilihat ada lintasan tanahnya, ada ujung di pinggir sini ada kayak ada baknya, ada gawangnya. Nah itu ada tujuannya sebenarnya kalau ada itu. Nah terus fisioterapi itu kerjanya ngapain sih di track and field gitu, di pelatnas atletik gitu, di atletik gitu. Jadi nggak harus pelatnas ya, misalkan nanti kalian misalkan kerja di KONI, saya mau kerja di KONI saya Kak, misalkan mau di Jawa, mau di Jawa Tengah, saya mau jadi fisioterapinya atlet Jawa Tengah Kak. Gitu. Nah itu bisa juga, jadi nggak harus misalkan saya maunya jadi ini aja. Nah buat pengalaman kalian juga nantinya. Nah ini kan jadi kita kerjanya nggak sendirian, kita bekerja sama dengan dokter umum juga. Ada dokter umum, ada juga sport medicine. Nah sport medicine ini ada nama dokter baru ya, ibaratnya lulusan baru beberapa tahun, namanya itu dokter spesialis olahraga.
Jadi dia dokter yang benar-benar khusus menanganin olahraga, entah itu cedera, entah itu recovery-nya, entah itu bagaimana makannya. Nah, nanti kita kerjasama dokter ini, termasuk psikologi. Nah, psikologi pun ada spesialis psikologi olahraga dia. Nah, kemudian ada juga nutrisionis yang ngontrol gimana nutrisi atlet-atlet. Jadi atlet itu makannya nggak asal makan atlet, nggak asal makan. Gitu. Jadi nggak asal gimana makan. Jadi semuanya dikontrol sama nutrisionis. Kemudian ada juga sport massage. Gitu. Ada sport massage. Nah, kalau sport massage itu biasanya kadang ada juga fisio yang bisa massage. Nah, itu bisa juga dilakukan sama fisio. Nah, ada juga yang dilakukan sama fisioterapi. Oke. Ini nggak banyak ya. Nah, ini salah satunya. Salah satunya pasang tapping, misalkan mau tanding. Nah, kita jelasin gimana masang tappingnya. Kita harus bisa. Nah, mungkin di sini ada yang pernah belajar kinesio tapping. Ada yang bisa pasangnya. Mungkin nanti kalau ada yang 2 minggu ke depan, minggu depan kan kalian UTS ya. Nah, 2 minggu ke depan mungkin saya akan menjelaskan juga gimana cara pasang tapping, gimana tindakannya, cara pasangnya, termasuk salah satu tindakannya nanti bakal saya berikan. Oke, mungkin nanti saya butuh beberapa orang yang bisa, jadi nggak semua maksa. Beberapa orang, nggak banyak, karena keterbatasan tempat juga di vokasi. Nah, ini salah satu gimana kita diskusi dengan ini dokter spesialis. Ini memang dokter spesialis olahraga. Emang stylenya begini, cuman beliau dokter spesialis khusus olahraga. Terus, nah ini saat di event. Nah, jadi fisioterapi itu ngapain sih di event? Nah, mungkin kalau yang tim bantuan fisioterapi tadi ya itu bisa mungkin udah sambil belajar. Jadi kalau nanti kalian kerja, misalkan kerja di olahraga, misalkan kalian tugas di PON, atau bahkan yang paling besar nanti SEA Games atau Asian Games beberapa tahun yang akan datang lagi di Indonesia, kalian bisa berpartisipasi. Terus nggak kagok lah. Ntar kita kerjanya ngapain ya Kak? Kerjanya harus ngapain nih? Jadi fisio. Gitu. Ada juga yang fisio di ruangan, ada juga yang di lapangan, di field kayak gini. Di field tuh nanti kita bakal nolong si atlet, nolong gimana ada yang cedera, apa ada yang butuh bantuan. Nah, itu tugas fisio bersama rekan-rekan yang lain. Masuk ini kita kerjasama sama PMI. Nah, itu jadi kita kerjasama gimana kita nolong atlet yang baik dan benar, kita ajarin. Nah, ini injury yang paling sering terjadi di track and field. Injury yang paling sering terjadi itu rata-rata di ekstremitas bawah. Karena emang track and field mereka lebih banyak pakainya bawah ya, kecuali yang nomor lempar. Nomor lempar mereka bakal sering terjadi cedera itu di ekstremitas atas, misalkan bahu, dislokasi bahu, atau ruptur. Itu pasti untuk nomor lempar lebih banyak yang atas. Nah, kemudian yang injury yang paling sering terjadi itu di kaki, itu ada 22%. Kemudian paha itu sama kayak tadi ya, paha yang groin, quadricep, hamstring. Nah, itu hampir cukup besar juga, 22%. Kemudian di lutut itu 16%. Lutut 16%, ya karena emang rata-rata mereka berlari. Nah, seperti ini, kalau kalian lihat yang tadi di materi teman-teman kalian tadi, lihat, nah posisinya seperti ini nih. Nah, berbeda dengan maraton tadi. Ini kira-kira cedera apa nih? Ada yang bisa jawab nggak?
nggak bakal salah kok. Ini kira-kira cederanya apa nih? Ini dari posisi awal begini, terus dia kondisi begini, tiba-tiba terjatuh di tengah lintasan. Ada yang bisa menebak? Ayo. ACL, Pak. ACL? Ada yang lain? Ada yang nebak? Kira-kira cederanya apa aja nih? Kita bisa berspekulasi nih, wah ini cedera ini nih, cedera ACL bisa, cedera paha bisa, kan ini cedera paha sekian persen, cedera kaki sekian persen. Kira-kira cedera apa nih yang lebih tepatnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Ngantuk nih ya? Pada ngantuk ya? Hip flexor strain bisa nggak? Ya? Gimana? Tadi siapa yang jawab tadi? Andini aja. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak di ini. Kita kan sambil sharing bareng-bareng. Jadi ntar kalau jadi visual, oh ini cederanya ini nih. Kalian pasti harus ngerti, harus bisa. Walaupun cuma ngelihat, oh cederanya ini. Gitu. Kalau kram bisa nggak, Pak? Kalau kram bisa. Kira-kira kram apa? Kalau kram? Gasrok, Pak. Itu soalnya posisinya kayak gitu, Pak. Bisa juga. Apa lagi selain gastrok? Hip flexor strain. Hip flexor strain, yakin? Iya, soalnya kenapa kan kira-kira hip flexor strain? Ya? Ya, seperti yang tadi udah dipelajarin kan Kak sama Pak Riza, itu kan dia kakinya numpuk, Kak. Terus mungkin ada kesalahan atau sebenarnya dia udah ngerasa nyeri, tapi sama dia dilanjutin, jadinya secara nggak langsung gitu, jadi strain, jadinya sakit jat. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ini bukan strain. Kalau maraton dia lebih strain karena jarak kaki belakang ini, yang tadi kan yang di kasus sebelumnya, strain ini kan karena posisi seperti ini kan. Setelah menumpuk seperti ini, terus karena lemparan, karena jarak terjauh otot quadricep, karena quadricepnya tertarik ke overstrain, makanya overstrain quadricep, ya kan? Tapi bukan. Ini eventnya berbeda. Karena ini nomor eventnya kelihatan banget kalau larinya dia lebih kencang ya. Dia menggunakan teknik, jadi visual juga harus tahu, karena kita juga belajar biomekanik. Kalian udah pada belajar kan? Nah, mungkin minggu depan bakal lebih spesifik banget nih kita belajarnya. Nah, termasuk kayak gini nih, kita harus bisa analisa ini gerakan apa ya? Nah, itu nih. Nah, dia kan posisi dari larinya aja kelihatan kencang. Terus kalau posisi tiba-tiba berhenti, jatuh, bisa jadi kram tadi yang pertama, bisa jadi betisnya kram, gastrocnemiusnya kram. Ada juga hamstring strain. Hamstring strain salah satu cedera terbesar di event lari. Nggak cuma lari, nggak cuma atletik. Pemain bola ketika lari bisa juga hamstringnya sobek. Karena dia tiba-tiba mendadak lari kencang, jadinya sobek. Seperti ini. Nah, kelihatan kan? Apa yang dipegang? Nah, yang dipegang hamstring. Kecuali kalau kram pasti kelihatan banget gimana kontraksinya si gastrocnemiusnya itu, kelihatan banget kontraksinya. Kalau ini kelihatan dia memegang ini. Terus cedera apa sih yang paling sering terjadi? Kalau tadi kan menurut penelitian ya, kalau hal yang terjadi di lapangan yang paling sering terjadi itu ankle sprain, hamstring, knee pain kayak tadi yang dijelasin Pak Riza tadi, orang lari maraton sakit lutut.
Terus kalau hamstring, ya tadi, misalkan kita lari kencang, yang ibaratnya ada ledakan. Nah, itu pasti hamstring, karena dia tiba-tiba kontraksi. Kemudian low back pain, sakit pinggang. Atlet itu paling rentan terjadinya sakit pinggang. Kemudian shoulder pain, seperti yang saya jelaskan tadi, atlet lempar. Entah itu lempar peluru, lempar lembing, itu resikonya gede banget. Kemudian neck pain, sakit leher. Masa atlet bisa sakit leher sih, Pak? Bisa. Atlet itu bisa sakit leher. Karena mereka tuh hampir setiap hari latihan. Karena mereka latihan sehari bisa 2 kali. Bayangin aja sehari 2 kali, berarti mereka latihan seminggu berapa kali? Bisa, kecuali minggu ya, minggu libur. Bisa hampir 11-12 kali. Nah, terus kita jadi fisioterapi itu ngapain aja sih? Selain di lapangan tadi yang tanding tadi ya, pertandingan tadi ya. Kalau pertandingan tadi kan kita kerjasama sama PMI, ada juga dengan tim-tim yang lain. Nah, terus kalau misalkan atletnya cedera nih Pak, kita harus ngapain? Gitu. Misalkan kalian nanti masuk ke tim gitu. Nah, injury rehabilitation-nya sama. Yang pertama pain management. Pain management-nya hampir sama kayak yang tadi. Boleh police, yang police tadi, atau rise tadi, itu boleh. Mau yang mana nih? Gitu. Bebas. Tapi bisa ngikutin police atau rise. Gitu. Sebenarnya hampir sama. Karena kalau police itu kan yang pertama harus positioning-nya dulu. Kalau rest, kita istirahatkan. Jadi kita istirahatkan dan mereka nggak ngapa-ngapain, si atlet nggak boleh ngapa-ngapain. Terus misalkan saya bantu jawab siapa yang tadi nanya, tadi ada kasus kan ya, dia sedang lari. Terus lututnya sakit, tadi ada yang nanya begitu kan? Tadi kira-kira siapa yang nanya tadi? Mungkin ada yang ingat, itu tadi ya. Nah, kita sebagai fisioterapi, kita harus bisa memberikan jawaban kepada si pelari ini. Misalkan kita nanti jadi petugas medis gitu, kita harus bisa memberikan statement ke pasien. Pasiennya boleh lari apa enggak? Dengan cara gimana? Dengan cara tes khusus. Itulah fungsinya tes khusus itu. Gitu. Nah, terus kalau lari tadi boleh enggak kira-kira dilanjutin? Tadi dijawabnya gimana ya? Ada yang inget nggak? Udah ngantuk semua nih. Tadi dijawabnya katanya dilihat lagi kan ke atletnya. Masih kuat atau enggak. Kalau kuat mungkin boleh gitu. Kira-kira kuatnya bagaimana, bolehnya bagaimana? Kalau menurut kalian? Nggak ngerti? Nah, itu tadi, tes. Pentingnya tes. Nah, tes khusus itu memeriksa adanya nyeri apa enggak. Misalkan kalian lagi jogging, sakit nih lutut. Nah, cuman masih sanggup nggak buat dipakai lari? Gitu. Kan misalkan lari masih jauh dari rumah, pilihannya nggak mungkin lari. Kalau nggak lari, jalan kaki dong. Atau bisa juga, zaman sekarang bisa naik Grab deh daripada sakitnya makin parah. Nah, itu bisa juga. Itulah pilihan sebagai fisioterapi. Nah, harus bisa memastikan si klien kita, dia masih bisa lari kah, apa enggak kah, gitu. Terus misalkan kayak cedera kayak tadi, ini masih bisakah dia boleh lari? Pasti enggak, karena untuk berdiri pun dia nggak bakal bisa, karena grade-nya udah lumayan. Terus kalau cuma nyeri-nyeri lutut, ya seperti tadi, tergantung nyerinya. Misalkan kita kasih es, nyerinya berkurang nih, gitu. Oh masih bisa lari, it's okay, boleh. Atau misalkan dia sedang lari terus nggak enak, minta pasang tapping, misalkan kinesio tapping, kayak kita ada juga kan yang pelari ditersugesti oleh kinesio tapping supaya bisa lari lagi. Nah, terus habis mengurangi nyeri, apa nih tugas fisioterapi?
scar tissue development. Ada yang tahu scar tissue development kira-kira ngapain? Ada yang tahu? Ada yang tahu scar tissue development? Kira-kira apa? Scar tissue development. Ayo. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kira-kira scar tissue development? Scar tissue development itu gimana kita mendevelop cedera setelah nyerinya hilang. Ibaratnya kalau kalian, kita bayangkan aja kalau kita jatuh ke tanah, terus lutut kita luka, kayak ibaratnya apa ya, luka berdarah misalnya di sini. Nah, kita harus bisa manajemen nih, nyerinya hilang, tapi kan luka berdarahnya nggak bakal hilang karena masih ada. Nah, termasuk si cedera itu, makanya kenapa ada rehabilitasi. Sepertinya tadi program-programnya rehabilitasi. Program-program rehabilitasi kayak tadi misalkan gerakan apa, misalkan cedera hamstring, nanti akan saya berikan gerakan ketika sesi berikutnya. Akan lebih jelasnya nanti kita jelaskan tentang scar tissue development. Nah, salah satunya tentang gimana program rehabnya, misalkan pakai alatnya adanya apa aja. Nah, tadi kita jelasin di situ. Terus return to run. Return to run itu ngapain? Nah, return to run itu gimana atlet kita kembalikan supaya dia bisa lari kembali. Kan kalau atlet kan misalkan kalian cedera, kalian pasti pengen lari lagi dong. Nggak mungkin nggak pengen balik jadi lari lagi. Nah, itulah tujuan kita return to run. Return to run itu programnya bagaimana? Seperti halnya dijelasin oleh kelompok yang kedua tadi, kelompok berapa? Kalau boleh tahu? Kelompok 6 ya? Nah, yang dijelasin kelompok 6 tadi, yang menggunakan lari menggunakan kon dengan kon. Nah, misalkan ini kon, ujung kon. Nah, atletnya lari. Terus balik lagi ke startnya. Lari lagi, balik lagi. Kita lihat manajemennya. Apakah dia gate-nya udah baik, apa gate-nya masih ada yang kurang. Nah, itulah tugas fisioterapi. Kita harus tahu ada yang kurang nggak, misalkan, oh otot gluteusnya kurang, masih terlalu lemah. Nah, karena cedera itu nggak cuma fokus di satu otot. Ada beberapa otot yang terkena. Gitu. Jadi kan misalkan groin muscle tadi, bisa kita contohkan groin muscle tadi. Sebenarnya tes itu boleh kalau dari kita hampir semua tes khusus itu dipakai. Terus misalkan kayak, kok Pak saya rectus femorisnya kok dites sih Pak gitu. Kan kita nggak tahu yang sobek itu di otot mana. Kan emang di materinya groin muscle ya, ketebak groin muscle. Cuman ketika di relatinya di nyata belum tentu kita bisa menganalisa, oh ini groin muscle-nya benar-benar sobek nih Pak gitu. Jadi ada tes khusus, bisa jadi juga si ELIS test tadi negatif, berarti si groinnya benar-benar fokus di groin. Kecuali kayak ELIS tadi positif gitu, berarti rectus femorisnya juga sobek gitu. Jadi groin muscle-nya sobeknya sampai kemana-mana. Jadi nggak cuma di satu otot. Nanti akan saya jelasin di materi berikutnya. Gitu. Kemudian recovery. Kalian pernah tahu nggak sih pulsation gitu? Pulsation itu, kalian pernah lihat atlet-atlet bola berenang di kolam es? Nah, itu salah satu namanya program recovery. Bisa juga, sebenarnya salah satu cara mempermudah kita untuk